Nadia jatuh dengan keras. Dia selalu menjadi seseorang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, jadi jika dia tidak jatuh dengan keras, bagaimana dia bisa menghancurkan Laras? Jika dia tidak menghancurkan Laras, bagaimana dia bisa memenangkan hati Arya? Ryan dan yang lainnya segera bergegas menuju tempat Nadia setelah mendengar jeritannya. Nadia tergeletak di tanah, dengan satu tangan menutupi wajahnya sementara tangan lainnya menopang tubuhnya. Dia meringis kesakitan, dengan ekspresi yang terlihat begitu menderita. Itu adalah pemandangan yang disaksikan semua orang. Jatuh mungkin bisa dianggap sebagai kecelakaan, tapi apa maksud dari tindakannya menutupi wajah? Berbeda dengan Nadia, Laras tidak begitu pandai berpura-pura, dan dia sudah menyelinap keluar dari jalan rahasia. Kerumunan melihat bola-bali antara keduanya, dan Ryan adalah orang pertama yang maju, mencoba membantu Nadia berdiri. Apa yang terjadi? Kenapa kamu jatuh? Dia sengaja mengabaikan gerakan Nadia yang menutupi wajahnya dan berpura-pura seolah-olah itu hanyalah kecelakaan biasa. Ah, aku tidak bisa bangun, kakiku. Nadia merintih tampak menyedihkan. Tidak bisa bangun. Ryan menyadari betapa serius situasinya. Emily juga mendekat lalu mengangkat kaki celana Nadia untuk memeriksa kakinya dan langsung terkejut. Pergelangan kaki Nadia bengkak parah, tampak sangat serius. Semua orang ikut terkejut. Jika kecelakaan ini melibatkan seorang aktris utama selama pembuatan film, itu bisa menjadi masalah besar, dan seluruh tim produksi bisa terkena dampaknya. Sutradara segera mengambil tindakan. Cepat, panggil ambulans. Yang terpenting saat ini adalah memastikan Nadia mendapat perawatan secepat mungkin. Di tempat lain, Arya telah menunggu di luar lokasi syuting selama hampir 1 jam, namun Laras tak kunjung keluar. Sebaliknya, dia mendengar suara ambulans yang mendekat dari kejauhan. Adi yang menemaninya melihat ambulans mendekati lokasi syuting dan bertanya dengan nada penasaran, apakah ada yang terluka. Mendengar hal ini, Arya tak bisa lagi menunggu. Dia segera keluar dari mobil dan mengikuti Adi ke dalam lokasi syuting. Namun mereka dihentikan oleh petugas keamanan. Adi segera mengeluarkan kartu namanya. Ini Tuan Wiratama, CEO Grup Keluarga Wiratama. Apa yang terjadi di dalam? Penjaga keamanan pertama-tama memeriksa kartu nama Adi, lalu memandang Arya dan segera mengenalinya. Berita tentang CEO Wiratama yang dikabarkan memiliki hubungan dengan 2 aktris, Nadia dan Laras, telah menjadi bahan gosip hangat. Dengan cepat, penjaga itu menjawab, Nadia jatuh dan tidak bisa berjalan, jadi kami memanggil ambulans. Adi bingung, siapa? Bukankah istri CEO yang sedang syuting? Mengapa Nadia yang terluka? Wajah Arya berubah kelam mendengar nama Nadia disebutkan. Penjaga itu gemetar dan segera mengulanginya, Nadia, aktris Nadia. Mendengar bahwa Nadia terluka, Arya langsung masuk diikuti oleh Adi. Penjaga keamanan tidak berani menghentikan mereka. Saat Nadia sedang diangkat ke tandu, Laras melihat seseorang yang tidak seharusnya berada di sana yaitu Arya. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Apakah dia datang untuk Nadia? Pikirannya membuat Laras menertawakan dirinya sendiri. Tentu saja, apalagi alasannya. Arya tidak pernah menyebutkan akan datang ke New York, apalagi menemuinya. Dia bukan tipe pria yang akan melakukan perjalanan jauh hanya untuknya. Tiba-tiba, hati Laras terasa sakit. Dia mundur dan menyembunyikan dirinya di jalan rahasia, tak ingin bertemu Arya, apalagi melakukan kontak mata dengannya. Di tengah keramaian, Nadia yang terluka melihat Arya datang dan matanya langsung memancarkan kejutan. Ini adalah ekspresi pertamanya yang tidak dipenuhi rasa sakit sejak jatuh. Arya, kamu. Nadia ingin bertanya mengapa dia datang, tetapi pikirannya segera beralih ke Laras. Apakah mungkin Arya datang untuknya? Rasa cemburu menyelimuti wajah Nadia, tapi dia berhasil menenangkan emosinya. Tak peduli siapa yang Arya tuju, saat ini dia harus berada di sisinya. Arya, kakiku, sepertinya kakiku patah, keluh Nadia. Mendengar ini, Arya tidak lagi mencari Laras dan segera fokus pada Nadia. Tenang saja, aku akan mengantarmu ke rumah sakit, katanya dengan nada lembut. Di balik jalan rahasia, Laras gemetar. Ternyata Arya bisa menunjukkan kelembutan dan kasih sayang terhadap seseorang. Dengan kebanyakan orang di sekitar tandu Nadia, Laras diam-diam keluar dari jalan rahasia, berusaha menghindari perhatian. Tapi Ryan dan beberapa orang lainnya tidak segera pergi. Mereka ingin bertanya pada Laras apa yang sebenarnya terjadi di jalan rahasia itu, tetapi mereka segera menyadari sesuatu,
tangan kanan Laras dipenuhi darah, menetes hingga ke ujung jarinya. Emily berteriak, "Laras, tanganmu." Laras menatap tangannya dan baru sadar bahwa telapak tangannya tertusuk paku saat Nadia mendorongnya. Pakunya masih tertanam di dagingnya, namun dia tak merasakan sakit fisik, karena rasa sakit di hatinya jauh lebih kuat. Adi yang telah mencari Laras, akhirnya menemukannya. "Bu, mobil saya ada di luar, saya akan mengantarmu ke rumah sakit." Semua orang terkejut mendengar Adi yang memanggil Laras dengan sebutan Bu. Apakah mereka salah dengar? Di rumah sakit, dokter sudah selesai memeriksa kondisi Nadia, lalu dokter memberikan penjelasan jika kaki Nadia tidak patah, hanya mengalami keseleo parah akibat cedera otot dan ligamen, sehingga membutuhkan istirahat yang cukup. Saat ini, dia sudah dipindahkan ke bangsal perawatan khusus. Di luar bangsal, asisten Nadia sedang menghubungi Bima. Staf lain yang mendampingi Nadia menunggu di area istirahat lokasi syuting. Mendengar bahwa Arya berada di sana, Bima langsung membeli tiket penerbangan ke New York dan berencana terbang malam itu juga. Arya berdiri di depan ranjang rumah sakit, pandangannya jatuh pada wajah Nadia. Ada bekas tamparan yang jelas di pipinya. Mungkin karena merasakan tatapannya, Nadia tanpa sadar mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya. "Apa yang terjadi dengan wajahmu?" tanya Arya, nadanya datar. Nadia cepat-cepat menggeleng, "Tidak ada, aku hanya tidak sengaja menabrak sesuatu." Ekspresi dan nadanya terlihat panik, jelas dia sedang berbohong. Arya mengerutkan kening. "Kamu hanya menabrak sesuatu." Nadia ragu sejenak, kemudian tetap diam, yang membuat Arya semakin curiga. "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memukulmu?" desak Arya. Nadia menutup wajahnya dan menggeleng pelan. "Tidak ada Arya, tidak ada yang memukulku. Tolong jangan tanya lagi," katanya dengan suara serak, seperti hendak menangis. Saat itu, asisten Nadia mendorong pintu setelah selesai menelepon, dan kebetulan mendengar percakapan tersebut. Dia langsung mendekati tempat tidur dengan wajah penuh amarah. "Nadia, apakah kamu dipukul? Apakah itu Laras?" tanyanya tegas. "Laras." Arya mengerutkan alisnya merasa ada yang tidak beres. Nadia masih tampak sedih dan berkata dengan lembut, "Zo, jangan bicara sembarangan. Siapa lagi kalau bukan dia?" Asisten Nadia terlihat marah. "Hanya ada dua orang di jalan rahasia waktu itu, kamu dan Laras. Kalau bukan dia, siapa lagi yang memukulmu?" Ucapan Zo membuat Nadia terlihat sedikit goyah sejenak, tapi dia cepat-cepat menutupi wajahnya lagi, menyembunyikan reaksi kecil itu. "Zo," Nadia memperingatkannya dengan nada tajam, seolah memberi isyarat agar Zo berhenti berbicara. Zo adalah asisten yang baru dipekerjakan Bima setelah Nadia kembali ke negara itu. Bima sendiri yang mengajarinya cara bekerja sebelum menempatkannya di sisi Nadia. Dengan sifatnya yang belak-belakan, Zo sulit menahan diri untuk tidak berbicara. "Nadia, Bima menyuruhku menjagamu dengan baik. Melihatmu seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada dia? Laras benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya memukulmu, tapi juga menyebabkan kakimu cedera. Untungnya hanya keseleo, kalau lebih parah, apakah dia bisa menanggung akibatnya?" Zo mengomel dengan emosi. "Zo, hentikan." Nadia mencoba menenangkan situasi, tapi Zo terus melanjutkan. "Nadia, kenapa kamu menutupi perbuatannya? Sudahlah, kamu keluar dulu. Aku akan memanggilmu jika butuh sesuatu," perintah Nadia dengan tegas. Zo meski enggan, terpaksa meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya. Nadia berusaha menjelaskan sikap Zo kepada Arya. Zo itu asisten baru, dia memang kurang paham soal banyak hal. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Arya memotong, "Apakah Laras memukulmu? Dan kakimu, apakah dia yang mendorongmu?" Nadia terdiam, air mata mulai mengalir di wajahnya, membuatnya terlihat semakin rapuh. Aku tidak apa-apa," jawabnya lirih. Nadia tidak secara jelas mengakui atau menyangkal, hanya dengan wajah basah air mata ia tampak berada di posisi yang lemah. "Arya, jangan salahkan Laras. Aku pantas menerima semua ini. Apa yang dia katakan benar. Paling tidak, aku adalah pelakor. Bahkan jika dia memukulku di depan umum, itu bisa dimaklumi." "Apakah Laras mengatakan itu?" tanya Arya dengan nada dingin. Nadia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku tidak menyalahkannya, dia butuh pelampiasan." Arya terlihat bingung dan marah. Nadia dalam pikirannya, merasa inilah saat yang tepat untuk menghancurkan Laras sepenuhnya.
Arya mendapati dirinya diliputi rasa bersalah. Tatapannya jatuh pada bekas tamparan di wajah Nadia, lalu wajahnya berubah semakin kelam. Sementara itu, di ruangan lain, Adi menemani Laras mendapatkan perawatan. Paku yang menancap hampir menembus seluruh telapak tangan Laras. Dokter berhasil mencabut paku tersebut dan berkata, beruntung paku itu tidak mengenai tulang dalam tanganmu. Tapi kamu perlu suntikan tetanus dan perhatikan luka agar tidak terkena air. Ingat agar datang lagi untuk perban ulang. Laras mengangguk ringan, mengucapkan terima kasih kepada dokter. Adi sibuk merawatnya dan memotret lukanya. Setelah suntikan selesai, telepon Arya berdering. Adi, suara Arya terdengar di telepon. Pak CEO, jawab Adi. Di mana Laras? Tanya Arya dengan nada tajam. Nyonya ada di sebelah saya, jawab Adi sedikit ragu. Dia di sebelahmu, tanya Arya lagi, kali ini terdengar lebih dingin. Ya, tangannya terluka, Adi hendak menjelaskan, tapi Arya memotong. Bawa dia ke Nadia, suruh dia minta maaf. Apa? Adi tidak percaya dengan perintah itu. Dia melirik ke arah Laras, yang duduk di sampingnya dengan wajah tenang. Bawa dia segera, perintah Arya dengan nada tajam sebelum menutup telepon. Adi memandang Laras dengan ragu. Laras yang mendengar percakapan tersebut hanya tersenyum dingin. Ayo pergi, katanya datar. Zo berdiri di depan pintu kamar rumah sakit, segera menghalangi ketika melihat Laras mendekat. Apa yang kamu lakukan di sini? Zo berkata dengan tatapan waspada, matanya memperhatikan gerak-gerik Laras. Bibir Laras melengkung sedikit. Aku di sini untuk meminta maaf kepada Nadia, atas nama Pak Arya. Mendengar hal itu, Zo langsung marah. Oh, sekarang kamu takut ya? Kamu berani menyinggung Nadia, tapi masih berharap bisa bertahan di industri hiburan ini. Namun Laras tidak terlihat terprovokasi oleh kata-kata Zo. Sementara Adi yang berada di sampingnya, hampir saja meledak dalam kemarahan, tetapi Laras memberinya tatapan yang membuatnya berhenti. Zo yang tahu Adi adalah asisten Arya memaksakan senyum manis yang terlihat jelas dibuat-buat. Adi mendengus dingin, minggir. Zo yang tak paham dengan status Adi, mengira dia hanya seorang asisten sombong yang biasa menghabiskan waktu dengan kalangan elit. Dia menurut, namun tetap penasaran dengan situasi ini. Tanpa berkata lebih banyak, Adi membuka pintu dan memberi isyarat kepada Laras untuk masuk, menunjukkan rasa hormat yang membuat Zo semakin bingung. Bagaimanapun, dia menganggap Laras hanya seorang wanita licik yang mencoba merebut pria orang lain. Tapi mengapa Adi asisten Arya, tampak begitu sopan? Zo ingin mengikuti mereka ke dalam dan mengawasi percakapan, tapi Adi menutup pintu di hadapannya. Di dalam ruangan, Laras melihat Arya berdiri di samping Nadia, tampak penuh perhatian. Nadia berusaha terlihat rapuh, seolah malu dengan situasi itu. Laras merasa kecewa, mengapa dia harus merasa rendah diri. Arya menatap Laras dengan dingin, tetapi Laras hanya membalas tatapannya tanpa menunjukkan rasa gentar. Sikap tenangnya membuat Arya bingung. Dia selalu mengira Laras adalah wanita baik yang tak akan membuat masalah, meskipun dia tidak menyukai Nadia. Namun, sekarang dia merasa salah. Laras benar-benar memukul Nadia. Ini sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Nadia adalah penyelamatnya, telah hampir mengorbankan nyawanya untuk mendekatlah. Perintah Arya terdengar keras, tatapannya menusuk Laras. Dengan patuh Laras mendekat. Namun, kali ini bukan dengan sikap lembut seperti biasanya. Nadia nyaris tak bisa menahan tawa. Dia merasa menang. Arya masih berada di pihaknya, dan Laras yang selama ini dianggap tak tersentuh, kini kalah. Mintalah maaf, kata Arya dengan suara tegas. Dua kata yang dilontarkan Arya bagaikan pukulan keras yang menghantam hati Laras, membuat seluruh tubuhnya merasakan kedinginan yang menusuk. Alih-alih menurut, Laras malah menatap Arya tajam. Arya, jika aku menolak untuk meminta maaf, apa yang akan kamu lakukan? Ada nada tantangan dalam suaranya, seolah-olah dia benar-benar ingin tahu seberapa jauh Arya akan membela Nadia. Dia ingin melihat, seberapa jauh pria yang dia cintai itu akan melangkah. Arya terdiam. Dia tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini. Laras tersenyum sinis. Baiklah, aku akan beri ide. Jika kau tak ingin aku meminta maaf, mungkin kau bisa menamparku, atau mematahkan kakiku, sebagai kompensasi untuk Nadia. Dengar Laras, apa yang kamu katakan ini tidak masuk akal. Arya tak pernah membayangkan Laras akan bersikap seperti ini. Apa, kamu tidak puas? Tanya Laras,
matanya memerah karena menahan amarah. Arya, aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Bukankah itu berarti sesuatu bagimu? Arya terdiam. Dia hanya ingin Laras meminta maaf karena telah melukai Nadia. Bukankah itu hal yang benar? Laras, ujar Arya dengan nada tenang. Aku sudah bicara dengan Nadia. Jika kamu minta maaf, dia akan memaafkanmu. Mendengar hal ini, Laras merasa perih di hatinya. Seolah Arya hanya membela Nadia. Maafkan, Laras tertawa sinis. Aku tak peduli soal itu. Kau bilang aku harus meminta maaf padanya. Baiklah. Sebelum Arya bisa berkata lebih lanjut, Laras melangkah mendekati Nadia dan tanpa peringatan, menamparnya dengan keras. Suara tamparan itu memenuhi ruangan, membuat Nadia terkejut. Laras, apa yang kau lakukan? Arya langsung melangkah maju, mendorong Laras hingga terjatuh. Dalam dorongan itu, dia tak sengaja menggunakan kekuatan berlebih, membuat Laras tersungkur ke lantai, hingga tangannya harus menopang tubuhnya yang lemah.